Cek cek, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Wahid Sanata Wardana, NPM saya 245 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi. Dan di sini saya menggunakan klasifikasi dua algoritma, yaitu decision tree dan juga random forecast dengan dataset yang sudah ditentukan sebelumnya, dan saya itu mendapatkan bagian mengenai world energy consumption ya di sini. Dan, kita lanjut ke bagian pertama ya. Di sini, kita mengimport library-library yang kita butuhkan dalam, melakukan, apa namanya, penugasan kali ini ya, yaitu di sini saya menggunakan, Pandas, NumPy, Matplotlib, dan juga, Seaborn, dan juga, sklearn, yang mana di sini sklearn untuk melatih model yang bakal kita, lakukan gitu ya. Dan library-library ini digunakan untuk data, visualisasi pola, terus melakukan scaling, imputasi, serta melatih kode klasifikasi. Dan kita di sini masuk ke bagian yang kedua ya, yang mana di bagian kedua ini kita itu setelah dijalankan, kita bisa melihat di sini ya, dataset itu berhasil dimuat dan informasi mengenai jumlah kolom serta baris muncul pada output. Di bagian ini apa namanya, kita lihat bahwa headnya itu tampil di 5 ya, yang mana di HT ini kita bisa lihat ya country-nya itu dari mana, negaranya ya, ASEAN, di sini tahunnya berapa, di sini tahun 2000, 2001, 2, 3, 4, dan di sini ISO code ya, populasinya berapa, di sini nggak ada, kosong ya datanya. Terus di GDP, biofuel, cons change, terus biofuel, apa nih, cons change, terus biofuel consumption dan lain sebagainya. Ya, kalau misalnya kita lihat dataset kita di sini, mmm, ya di sini kita bisa lihat ya, kita menggunakan devinfo ya, di mana di sini kita punya kolom yaitu di 129, data ya di sini. Country to wine share energy ya, terus integernya ada berapa, floatnya ada berapa, di sini float ya, integer, objeknya ada berapa, dan di sini kita bisa lihat ya, ini merupakan, aduh, ini nih ada yang ini missing value ya, di sini udah pasti dia nggak ada datanya, dan di sini Afghanistan ya, dia punya ya ISO code, terus, di sini apalagi nih Biofuel dan teman-temannya gitu ya. Dan ini banyak banget, missing value-nya gitu yang bisa kita lihatkan di sini sampai di 2000, oke, di 22.000, 22.012 entry, sini sampai Zimbabwe gitu ya. Dan ini kita bisa lihat nih missing value yang ada di data kita itu gimana nih. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, di Biofuel Constraints PCT di sini ada 15.780, dan di sini solarnya 15.000 juga. Terus ini missing value ya. Di sini kita bisa lihat missing value-nya. Ya, habis itu kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu meninjau missing value yang kita gunakan. Dan pada angka ini, apa namanya, di sini kita melakukan ya targeting ya, di sini jadikan biner high dan low ya, kita di sini pakai 2 ya. Dan di sini kita buat label untuk biner dari median ya, dari median nilai tengah dari kita ya. Dan di sini, eee, apa namanya, pada tahap berikut ini saya membuat target klasifikasi berdasarkan kolom ya, primary energy consumption, habis itu juga saya menggunakan nilai median sebagai batas atas, dan juga, eee, apa namanya, batas atas antara high consumption dan juga low consumption. Lalu hasil dari proses ini menunjukkan bahwa distribusi sangat seimbang, sehingga di sini ya, distribusi di sini ya. Ya, di sini mediannya itu di 98, dan di sini
harga distribusinya itu cenderung, yang satu ini agak lebih sedikit ya daripada yang nolnya. Jadi low-nya itu lebih banyak. Dan di sini kita, masuk ke proses input dan missing value scaling, missing dan di sini kita bisa menampilkan missing sebelum dan sesudah ya. Nah, di sini kita meng-upgrade missing value sebelum diimputasi ya. Di sini kita sudah melakukan imputasi. Lalu di sini kita scalar apa namanya, kemudian saya menggunakan standar scalar agar seluruh fitur memiliki skala yang sama pada bagian ini, dan juga menampilkan 5 baris, sampel hasil scaling yang ada di sini ya. Kita bisa lihat di sini data-datanya itu ditarik ke median semua ya. Dan di bagian sini yaitu train, test, and split ya. Jadi data itu dibagi menjadi dua ya. Data bersih itu menjadi apa kita bagi menjadi dua. 80% itu kita bakal jadiin data training dan 20% sisanya itu kita jadiin data testing. Dan di sini saya menggunakan teknik star split agar proporsi kelas tetap seimbang gitu ya. Nah, terus kita masuk ke bagian yang 6 yaitu pembangunan model, dan di sini kita membuat dua model yaitu decision tree dan juga forecasting apa namanya, random forecast ya. Di mana di sini decision tree adalah model sederhana yang membagi data berdasarkan aturan tertentu, dan random forecast adalah model assemble yang menggunakan banyak decision tree sekaligus sehingga lebih stabil dan juga lebih akurat. Dan kita masuk ke bagian lah model dilatih ya. Saya melakukan prediksi terhadap data testing dan menghitung beberapa metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan AUC. Dan di sini ya kita bisa cek hasil evaluasi ya. Evaluasi decision tree-nya di sini itu ada segini ya untuk decision tree. Decision tree, recall, ya, akurasi segini, precision, recall, F1. Um, Terus kita juga bisa melihat di sini untuk random forecast ya. Dan di sini ini hasil untuk random forecast dan ini untuk hasil decision tree. Nah, di sini kita masuk ke visualisasi confuse matrix ya untuk random forecast example ya. Yang mana di sini apa namanya, grafik ini menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah. Terlihat bahwa model random forecasting memiliki benar yang sangat dominan ya di sini. Sebenarnya, oh ini dia ya, actual prediction di prediction base. Hmm. Dan di sini kita melakukan visualisasi menggunakan erosion curve, yang mana kurva random forecast ini berada lebih dekat ke pojok kiri ya, pojok kiri, eh, apa namanya, dan memiliki AUC lebih tinggi yang menandakan performa lebih baik gitu ya. Yang ditandai di sini random forecasting itu di warna oranye di sini ya, oranye gitu. Nah, terus di sini kita juga melakukan apa namanya, pada model random forecast saya juga menampilkan tingkat kepentingan pada masing-masing fitur ya. Hasilnya menunjukkan bahwa oil consumption, populasi, dan hydro consumption merupakan fitur yang paling berpengaruh dalam menentukan konsumsi energi ya, ya di sini.
Terus kita masuk ke bagian yang ke visualization decision tree. Ya, untuk memberikan gambaran struktur decision tree yang menampilkan 3 level pada pertama, lalu, visualisasi ini, menampilkan bagaimana model itu membagi data berdasarkan nilai, fitur tertentu gitu ya. Kalau misalnya kita zoom, nah di sini bisa dilihatin ya mengenai kelasnya itu dia masuknya ke low atau high dari penggunaan, di sini. Lalu kita masuk ke bagian yang cross validation ya, untuk memastikan model itu tetap stabil, model itu stabil, saya menggunakan sini cross-val score ya, cross-val score, sebanyak 5 volt ya. Di sini hasil menunjukkan ya bahwa aduh, ini bahwa, random forecast stabil dan memiliki standar deviasi kecil yang berarti model sangat konsisten. Dan di sini, dari seluruh proses yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa random forecasting itu, memberikan performa yang lebih baik dibanding, apa namanya, di sini ya, dibanding dengan decision tree. Lalu processing seperti imputasi dan juga scaling sangat berpengaruh. Visualisasi juga membantu memahami hasil model itu secara, lebih mendalam. Dan mungkin segitu aja video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.